Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari anggotanya dari saya Muhammad Rizal Alfarel, kemudian Hinatul Afifah, kemudian Naratul Pertiwi, kemudian ada Haniana Pertiwi, dan tadi ada Muhammad Abdullah. Use case diagram dan use case skenario. Use case diagram merupakan salah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antar sistem dan aktor pengguna sistem. Untuk membuat sebuah use case diagram, tentunya kita membutuhkan sebuah tools atau aplikasi. Contoh aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu Draw.io, StarUML, Visio, dan Qt. Adapun fungsi dari use case diagram sebagai berikut. Manfaat dari use case yaitu yang pertama menggunakannya sebagai kebutuhan untuk verifikasi. Kemudian yang kedua menjadi sebuah gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun harusnya memiliki interface. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Kemudian memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Terakhir, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Kemudian ada fungsi use case, yaitu berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Kemudian mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Dan yang terakhir sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Dari hasil SOP yang ada pada modul, di mana terdapat kebutuhan fungsional untuk sistem perpustakaan ini, yaitu yang pertama adalah SOP kebutuhan fungsional, yaitu jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisikan tentang informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Kemudian, ada pun beberapa kebutuhan fungsional dari sistem perpustakaan ini berdasarkan SOP yang telah dibuat sebelumnya, yaitu sistem perpustakaan ini dapat menyediakan formulir registrasi dengan sesuai data KTP dan ditandatangani oleh marketing 10.000. Kemudian ketentuan sistem akan menginput data yang selanjutnya akan diverifikasi data untuk dicek kartu keanggotaan dengan kurun sekitar waktu 15 menit. Kemudian sistem akan menampilkan buku-buku yang akan disewakan. Sistem dapat melakukan pencarian daftar buku dengan kolom pencarian. Kemudian sistem mempunyai pemberlakuan denda. Kemudian sistem menyediakan peminjaman buku. Sistem menyediakan pengambilan buku dan sistem menyediakan perpanjangan sewa buku. Ini adalah gambaran use case diagram yang telah kami buat. Diagram use case skenario. Dalam sebuah use case skenario terdapat aktor utama di mana anggota yang akan mendaftarkan atau menjadi anggota perpustakaan sampai dengan mendapatkan fasilitas perpustakaan tersebut. Kemudian dalam sistem ini terdapat aktor pendukung yaitu pustakawan atau petugas yang berfungsi mengatur atau mengelola perpustakaan tersebut. Kemudian dalam pembuatan use case skenario ini berdasarkan pada suatu contoh kasus mengenai perpustakaan pada prinsip standar operation prosedur, yaitu yang pertama terdapat registrasi untuk melakukan pendaftaran, kemudian inventory yaitu dapat menyewakan buku, terdapat peminjaman untuk meminjamkan buku dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya bagian pengembalian untuk mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jangan
dan pemberhentian anggota, serta yang terakhir ada penggadaan buku. Di sini ada tabel. Yang pertama, bagian registrasi. Melakukan login registrasi sebagai anggota baru pada sistem perpustakaan, mengisi formulir harus sesuai dengan identitas EKTP, diisi dengan lengkap dan ditandatangani di atas materai. Lalu yang kedua, menampilkan formulir dibuat sebanyak 2 lembar. Yang ketiga, melakukan verifikasi formulir. Dan yang keempat, mendapatkan kartu anggota dengan waktu tunggu cetak selama 15 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Yang kelima, menampilkan informasi buku-buku berkualitas dari dalam negeri maupun luar negeri, mulai dari buku pelajaran sekolah, buku referensi universitas, novel, komik, kamus berbagai bahasa. Yang keenam, menampilkan pencarian buku dapat menggunakan katalog, di mana isi dari katalog tersebut adalah ketersediaan buku, serta posisi buku tersebut di dalam perpustakaan dengan tersusun rapi berdasarkan kategorinya, berdasarkan abjad daripada judul buku tersebut. Kemudian buku yang ada di perpustakaan dibagi ke dalam beberapa kelas, di mana kelas tersebut akan berpengaruh terhadap benda. Yang ketujuh, menyediakan ruang untuk membaca di tempat dan pengambilan buku haruslah satu persatu. Yang artinya, jika ingin membaca buku yang lain, buku yang sudah dibaca harus dikembalikan terlebih dahulu kepada pustakawan jaga. Yang kedelapan, melakukan peminjaman atau menyewa buku. Yang kesembilan, menampilkan ketentuan meminjam maksimal sebanyak 5 buah buku dengan waktu peminjam per buku adalah 3 hari, tidak boleh dikembalikan satu persatu. Namun harus keseluruhan anggota yang masih memiliki status sebagai peminjam buku tidak diperbolehkan untuk meminjam kembali, namun tetap diperbolehkan untuk membaca di tempat. Yang ke-10, mendapatkan form sewa buku yang dibuat sebanyak 2 rangkap. Yang pertama untuk anggota dan yang kedua ditunjukkan untuk perpustakaan sebagai bukti penyewaan buku. Yang ke-11, melakukan pengecekan terhadap buku tersebut dan disaksikan langsung oleh anggota yang meminjam atau menyewa buku. Yang 12, menampilkan form sewa buku berisi antara lain nomor dan nama anggota, buku-buku yang dipinjam atau disewa, tanggal pinjam dan tanggal kembali, total harga sewa. Yang ke-13, dapat melakukan menjaga dan merawat buku yang dipinjam seperti buku milik sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Yang ke-14, menampilkan ketentuan yaitu buku yang harus dikembalikan oleh anggota haruslah buku-buku yang telah dipinjam sebelumnya. Lalu menyertakan bukti penyewaan buku. Yang dikembalikan harus sesuai atau kurang dari tanggal pengembalian buku. Yang ke-15, pengecekan kondisi buku beserta cap kepemilikan di tiap-tiap buku disaksikan oleh anggota yang mengembalikan buku. Yang ke-16, menampilkan ketentuan buku yang telah dikembalikan dan diverifikasi oleh perpustakaan jaga akan diletakkan kembali ke rak sesuai dengan kategori masing-masing. Yang ke-17, melakukan perpanjang waktu peminjaman atau penyewaan buku. Yang ke-18, menerima laporan dan verifikasi memperpanjang waktu peminjaman. Yang ke-19, akan mendapatkan form perpanjangan sewa. Yang ke-20, menampilkan syarat perpanjangan sewa sama dengan syarat peminjaman baru namun dengan harga sewa yang lebih murah yaitu 80% dari harga sewa normal serta maksimal dilakukan sebanyak 3 kali untuk tiap-tiap buku yang diperpanjang sewanya. Yang ke-21, menampilkan ketentuan buku yang dikembalikan apabila kondisinya rusak atau bahkan hilang akan dikenakan denda yang sesuai berdasarkan kelas dari buku tersebut. Yang kedua, melakukan penggantian dengan buku yang sama persis dengan yang rusak atau hilang.
Yang kedua, tiga, buku yang rusak akan dikembalikan kepada anggota apabila buku tersebut sudah lunas pembayaran dendanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abdi. Yang selanjutnya ke-24, diharuskan melakukan pembayaran denda langsung saat proses pengembalian buku dilakukan. Yang ke-25, dilakukan oleh sistem mengganti dengan buku yang sama. Diberikan waktu maksimal 3 hari dan denda keterlambatan adalah 10% dari harga sewa per hari. Untuk yang ke-26, pustakawan menerima laporan pada bagian tindak lanjut. Pada bagian ke-27, menghubungi anggota yang terlambat mengembalikan buku lebih dari 1 minggu setelah tanggal pengembalian buku. Pada bagian kepegawaian dilakukan nomor 28, kepegawaian pustakawan dibagi menjadi 4. Pada selanjutnya, bagian pemberhentian anggota nomor 29 dilakukan anggota yang ingin berhenti diwajibkan menyerahkan kartu anggota kepada pustakawan jaga dan mengisi formulir yang isinya adalah tidak memiliki tunggakan dan lain-lain terhadap perpustakaan. Selanjutnya, pada bagian pemberhentian anggota dilakukan oleh sistem nomor 30, sumber buku yang didapatkan dari pemerintah, yaitu buku pelajaran yang dikategorikan ke dalam kelas 2, serta disumbangkan oleh berbagai penerbit buku, mulai dari novel, fiksi, dan lainnya, tergolong untuk semua kategori kelas dan didapatkan dari pembelian mandiri oleh perpustakaan. Tergolong untuk semua kategori kelas, sumber buku dari sumbangan anggota. Itu termasuk semua kategori kelas. Untuk nomor 4 ada pendefinisian use case skenario. Yang pertama, anggota atau calon anggota pustakawan itu orang yang diperbolehkan meminjam buku di perpustakaan harus sesuai dengan hak aksesnya. Berbeda dengan pengunjung yang hanya memiliki akses melihat pustaka dan dan membaca di perpustakaan tanpa hak untuk meminjam pustaka. Selanjutnya, pustakawan atau penjaga perpustakaan, yaitu orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengolahan dan data pustaka anggota dan proses pinjaman pustaka. Selanjutnya ada login atau registrasi, yaitu proses melakukan login atau pendaftaran untuk menjadi anggota perpustakaan. Selanjutnya ada inventory perpustakaan. Secara umum, inventory merupakan sesuatu yang mengelola data seluruh persediaan barang atau buku terkait kegiatan logistik yang dilakukan suatu user atau sistem pada inventory tersebut. Dalam kasus perpustakaan ini, bagian inventory terbagi menjadi 2, yaitu untuk pengelolaan buku serta pengelolaan denda dari masing-masing tipe kelas tersebut. Untuk selanjutnya ada mengelola pustaka, yaitu proses pengelolaan yang melibatkan simpan pinjam, pengembalian buku, kemudian pengelolaan ketentuan pustaka, dan prosedur peminjaman atau pengembalian, prosedur perpanjangan peminjaman buku dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada tindak lanjut. Jika pada saat proses berjalan terjadi kekeliruan atau melebihi batas, maka akan diproses lebih lanjut dengan ketentuan yang berlaku dalam pustaka ini. Selanjutnya, kepegawaian dan pemerintahan anggota mengatur dan mengelola semua tugas dan pegawai. Juga anggota perpustakaan yang dilibatkan beberapa prinsip dari manajemen proses pustaka yang berlaku. Selanjutnya, pengadaan buku. Pada prinsipnya, pengadaan bahan pustaka di setiap perpustakaan merupakan salah satu dari pekerjaan pustakawan yang mempunyai tugas mengagendakan dan mengembangkan koleksi yang menghimpun informasi dalam segala macam bentuk. Dengan demikian, pengadaan bahan pustaka baru bisa dikatakan suatu proses kerja untuk mengidentifikasi dan menghimpun bahan-bahan yang sesuai untuk dijadikan koleksi di setiap perpustakaan.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.